Saya pegang, itu dilanjutkan karena iya, pemutahiran setelah pemaparan pembinaan RT RW pembinaan RT RW mangga di Pak Kadus ya ini mah Pak Kadus panginten terus jobnya ini mah jelas gitu mata kamu datang ke RT teh Pak Kadus teh kudu aya di stempel gitu teh surat tugasnya iya betul. Mangga itu Pak Kadus ayo mah bari ngobras cek Pak Heri Cot teh mah ngobrol bari santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah lagi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Atur kenuhun kasadayana para wargi, para sesepuh RT RW anu kusum tuluy dihormat. Tos kerasa perumpahan kempel di madrasah anu dipika cinta ku urang sadayana dan tiga menurut kultur mah warga RW 03 Pak di RT 2 janten tiasa wae abdi sebagai perwakilan masyarakat ompoh sebagai perwakilan dari desa atas nama kepala desa melalui abdi kadusna da saurna ge tadi saur Pak Dadang saur Pak RW job kadus teh mulai terbuka itu lah. Jadi tidak dikerdilkan lagi. Jadi supaya memang keterlibatan kadus itu sebenarnya cukup besar di dalam undang-undang pun diterangkan gitu. Tapi akan satu memang ada klausal di situ atau ada undang-undang bahwa memang semua itu akan lembur dengan adanya kebijakan kepala desa. Nah, kebetulan kebijakan kepala desa sekarang, ya pejabat sekarang memang dari dulu memang seperti itu, cuman tidak terlalu dibukakan. Sekarang mulai difungsikan bahwa job description-nya kadus itu memang cukup besar, bukan hanya mengantarkan surat. Kalau kan jadi pengelolaan wilayah itu termasuk orangnya, termasuk wilayahnya itu termasuk pembinaan sosial budaya, RT, RW, termasuk pertanahan akan nanti saya kerjasama dengan Kasipem dan kepala desa untuk membenahi hal-hal seperti itu. Nah, kembali kepada pokok permasalahan di sini tadi ada tertangkap satu catatan saya masalah satu dari yang diterangkan oleh Pak RW pertama kali itu tidak boleh rangkap jabatan memang betul gitu kan. Kalau memang ada di RW 3 ini antara sekretaris dengan RT, pilihlah salah satu. Mau jadi RT atau mau jadi sekretaris atau mau jadi bendahara atau mau jadi apa dalam sebuah lembaga. Tapi kan, kalau sekretaris dengan DKM mulai cerita itu ini dalam sebuah kelembagaan di masyarakat RW itu yang jadi catatan satu bahwa itu memang harus dipilih salah satu supaya tidak ada penumpukan masalah jabatan. Untuk kedua, pembahasan tentang sampah. Tadi diutarakan bahwa sampah itu kadang-kadang ada nombok 1 bulan dari 1 tahun karena kita menagihnya cuma 4 minggu, sedangkan dalam 1 bulan itu ada yang 5 minggu. Jadi 1 minggunya itu terbawa lah jadi tabungan untuk dibayar nantinya. Istilah kata dalam 1 tahun itu untuk pembayaran sampah itu bukan 12 bulan berarti, tapi untuk 13 bulan. Nah dari mana untuk itu, untuk pembokan itu memang dari segi penagihan itu 15.000 ya, itu bukan hanya sampah, termasuk yang saya dengar ada untuk kematiannya atau kas RT-nya, kas RW, entah berapa persen itu kan tergantung kebijakan di RT atau dengan RW masing-masing ya, atau udah menjadi kearifan lokal RW 3 itu seperti ini, tidak akan sama dengan RW yang lain karena kebutuhannya pun berbeda. Nah di sini untuk masalah sampah, untuk bendahara segala sampah itu saya pertanyakan itu apakah dikelola sama bendahara atau tidak.
Maksudnya begini, dikelola benar kan harus difungsikan. Jadi ada catatannya. Kalau di ilmu akuntansi itu harus akuntabel gitu. Semua itu harus dibuktikan dengan laporan. Satu, untuk mencegah ya namanya kata Pak RW, Pak Dadang tadi, masalah uang tuh benar-benar sensitif. Tonggoro uang gede, uang 5.000 perak itu kadang-kadang jadi masalah Pak RW-nya. Anut bagi orang-orang yang tidak menyadari dan tidak mengerti. Nah, yang tidak menyadari mengerti ini bagaimana supaya mereka sadar dan mereka mengerti. Salah satu upayanya yaitu dibuatkanlah laporan, masuknya berapa, keluarnya berapa. Nah ini loh sisanya. Kalau minus tidak masalah, karena itu memang catatan real. Nah itu untuk mengedukasi masyarakat supaya ulah itu tadi teh. Ayeuna satu fitnah, keduana ari kakak 5, ari mayar hiji, cika tibang-tibang tilu, atau lumayan kedua bonus gitu. Ari kakak tilu mayar hiji mana nyampah nama beureun sarua we tilu gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Emang kita jangan terlalu diberatkan juga dengan masyarakat. Apalagi mengontrak ayeuna kalau bisa tetap tertibkan saja walaupun memang tidak banyak kontrakan di wilayah RW 3 tapi tetap tertibkan saja kepada pemilik bahwa setiap yang kontrak iya loh kewajiban KRT KRW iya loh kewajiban gitu. Jadi mana nanti ulah sekedar numpang komonya anu musiman mah kadang-kadang ditanya kakak KTP mu ada abi mah bisi ngali yang tenanawan masalah eta tidak ada paksaan tapi sebaiknya begitu. Nah cik atuh kembali dari masalah kakak KTP mah ada misalkan orang RT 4 kontrak di RW 4 kontrak di RW 3 cuman keikut sertaannya di RW 3 wayahna harus tetap diikuti sebagai kebijakan lokal di wilayah ini. Jangan ya mencek peribahasa mah lehernya nu aya fungsina kanu masyarakat aja yang saukur dulu di motoran hari peran serta urang sebagai pengurus sebagai masyarakat yang lain mengaruhi itu mending diusir cek RW mah. Tapi memang pengusiran itu kan tidak semudah itu, minimal ikut serta lah gitu. Peran sosial masyarakat diurang. Jadi kudu iya mah kudu ngalebur, ngabaur gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu catatan nu abdi cobi Pak Bendaharana teh ieu nya. Nah, itu tolong diperhatikan supaya ya itu tidak ada namanya suudon gitu, suudon dan ngomong gede gitu di suudonan teh nya perwe deui mah barang saeutik di suudonan leuwih teu ngeunah gitu mun kitu mah miliaran lah kan bae da benar gitu ieu mah duit saeutik di suudonan tah jangan sampai seperti itu gede lah langkah baiknya ulah gitu tapi kan biasanya lamun dibanding-bandingkan seperti itu gitu. Mungkin itu salah satu catatan di abdi perkawis nu sanesna abdi titip wae ka masyarakat dia tetap jaga protokol kesehatan dengan dan saya dengar teh PPKM teh di yang namanya di Kota Bandung atau di Kabupaten Bandung itu cukup berhasil menekan walaupun aya keneh wae nah tetap protokol dan PPKM itu diperpanjang cuma kali edisi 5 gitu entah saya kemungkinan kamu canangis mau kakak sih dan kamu ya nah targetnya kan sebenarnya untuk masalah vaksin itu sampai berapa persennya 60% gitu cuman kan sampai sekarang kita 10% oke gitu kita nah kamari malam untuk masalah keamanan saya dengar dari Pak RW 03 mungkin harus kalau kita melihat orang-orang yang tewawuh puluntang gulinting ke para rubuh coba ditaruh seperti abdi wengi tabu 12 kan abdi ditaruh kenaon jang jadi ya sorakan deh di rupoek pan manehna ieu ngatinguk ini tah sok ninggal ieu na Indonesia rek ka mana bade ka saha
itu daripada ayeuna akan dicurigai ku abdi teu paralugu hayo ditenggelan kan gitu ngaweos angkat Pak abdi kelompok nyawa ini gitu berarti kan udah ada dalam tanda kutip mungkin ada pikiran yang jelek gitu kan atau ada kesempatan memanehna wah iya tapi lamun memang niatna baik aduh abdi teh bade ka anu kawengian ieu KTP abdi teh anu bade ka anu meureun gitu nah eta mungkinnya anu saterasna ulah yang polong dengan waktos mangga disangkakeun deui ka pengatur acara sakitu we hapunten bilih aya cariyosana anu kirang menah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.